Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Kanugraha Agung dari Prodi Informatika 05 dengan NIM 21114137. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai sejarah komputer dari masa ke masa. Gitu, yang ada di nomor 2, yang ada di poin 2. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama ini dirancang oleh Konrad Zuse yang merupakan insinyur asal Jerman, di mana Konrad Zuse ini menciptakan sebuah komputer bukan karena emang gabut sih, tapi emang dia menciptakan komputer dengan tujuan utamanya yaitu membantu proses perhitungan untuk Perang Dunia Kedua. Nah, apa sih yang dibantu dalam proses Perang Dunia Kedua itu? Ya, komputer ini bekerja untuk menghitung atau memecahkan kode rahasia, terus kemudian mengendalikan pesawat, ataupun bahkan mengendalikan peluru kendali. Nah, komputer pertama di dunia ini disebut dengan ENIAC atau singkatan dari Electronic Numerical Integrator dan Komputer. Nah, ENIAC ini merupakan generasi pertama komputer yang dikembangkan pada tahun 1941. Namun komputer ENIAC, walaupun dikatakan komputer baru, eh, tidak lama setelah itu langsung digantikan dengan komputer yang sudah dikembangkan pada tahun 1952 yang bernama UNIVAC atau Universal Automatic Computer. Universal Automatic Computer ini dikembangkan oleh dua orang ini, yaitu John William Macaulay dan John Presper Eckert, di mana kedua orang ini bukan orang yang biasa, mereka dari Universitas Pennsylvania yang merupakan First General Purpose Electronic Computer. Nah, komputer UNIVAC ini menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya, di mana eh, UNIVAC ini merupakan komputer komersial pertama yang dipakai untuk mendata penduduk, eh, sensus penduduk di Amerika Serikat sana. Eh, dan sebagai komputer pertama yang dibuat dengan tujuan aplikasi bisnis. Oke, kemudian lanjut ke generasi kedua dari perkembangan komputer. Nah, perkembangan komputer pada generasi kedua ini mulai berkembang itu ketika ditemukannya transistor pada tahun 1947, di mana transistor ini sangat berpengaruh pada perkembangan komputer sehingga menghasilkan komputer LARC atau yang disebut dengan Livermore Advanced Research Computer. Dengan adanya resistor ini, ukuran komputer pada generasi pertama dan generasi itu kedua itu hampir signifikan ukurannya itu. Jadi yang tadinya itu besar menjadi kecil. Nah, seperti contoh di bawah ini adalah IBM 401 Processing Unit. Nah, kita lanjut ke komputer generasi ketiga, di mana komputer generasi ketiga ini muncul perkembangannya itu ditandai dengan adanya IC atau Integrated Circuit. Integrated Circuit ini dibuat oleh Jack Kilby pada tahun 1950-an, kalau nggak salah ya yang saya baca. Nah, kenapa ditandai dengan munculnya IC? Karena komputer generasi ketiga ini sudah tidak menggunakan transistor. Dikarenakan jika menggunakan transistor akan menghasilkan panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Kemudian dengan munculnya IC ini sudah dikembangkan komputer generasi ketiga itu menghasilkan komputer generasi ketiga dengan ukuran yang makin kecil yang bisa memonitoring memori dan sudah muncul adanya sistem operasi. Lalu kemudian generasi keempat, di mana generasi keempat ini ditandai setelah IC muncul. Nah, pengembangan komputer generasi keempat ini menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Uh, Large Scale Integration atau disebut singkat sebagai LSI
dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian ada Very Large Scale Integration atau VLSI yang dapat memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Kemudian generasi keempat ini juga sudah penciptanya itu sudah mengusulkan agar bisa digunakan di rumah, kantor, dan sekolah, sehingga generasi keempat ini adalah PC daily use atau ya ramah lah kalau digunakan. Nah, kemudian langsung saja kita menuju ke komputer generasi kelima. Nah, di mana perkembangan komputer di generasi kelima ini masih berkembang sampai saat ini, detik ini, di mana banyak munculnya implementasi kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence pada komputer ini berguna sebagai pemproses suatu tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer. Nah, pada generasi kelima ini juga terdapat superkonduktor yang lebih handal dalam unit pemrosesan yang jauh lebih baik daripada generasi sebelum-sebelumnya. Kemudian ditandai perkembangan generasi kelima ini dengan munculnya teknologi-teknologi seperti augmented reality, cloud computing, face recognition, smart city, dan space recognition. Nah, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.